Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lan taqumas sa'ah hatta yasuda kulla qabilatin ma min munafiquha. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan dimanapun berada, para santri, putra dan putri, bapak ibu wali santri yang kami muliakan, seluruh ikhwan dan akhwat, keluarga besar Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, beserta seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahkan seluruh pemirsa sebangsa dan tanah air di Indonesia yang kita cintai bersama ini. Alhamdulillah, di 16 Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keistiqomahan untuk tetap menjalankan syariat Allah berupa syam Ramadan dan aktivitas amal soleh lainnya. Itu semua adalah bimbingan Allah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Mari kita syukuri itu dengan cara tetap istiqomah menjalani hari-hari selanjutnya yang saya yakin jauh lebih berat, hingga akhirnya kita menuju hari yang fitri, di mana akhirnya kita kembali kepada hari di mana kita diperintahkan untuk berbuka dan sekaligus berakhirlah tarbiyah yang begitu mulia di bulan yang penuh berkah ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tak lupa pula selawat merangkaikan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, tema kita adalah dengan judul yang agak prinsipal, yaitu katakanlah kebenaran walaupun pahit. Ya. Sudah menjadi sunnahnya kebenaran, siapapun yang berada di dalamnya, siapapun yang mengangkatnya, siapapun yang memperjuangkannya, mestilah akan melalui rintangan yang berat. Siapapun dia, ujian yang bertubi-tubi yang akan menghampirinya. Bahkan tak jarang rintangan itu menuntut pengorbanan jiwa, harta, bahkan raganya. Tapi ketahuilah, sungguh kebenaran adalah jalan yang paling dan hanya satu-satunya jalan terbaik yang harus kita pilih dalam hidup ini. Karena al-haq bukanlah pilihan, tapi al-haq atau kebenaran itu adalah tujuan. Karena siapapun pada hakikatnya dan sejatinya mendukung kebenaran, akan tetapi karena kesombongan, kecongkakan, asobiyah, dan hawa nafsu menyebabkan mereka bermusuhan dengan yang namanya kebenaran, sehingga mereka mendapatkan predikat sebagai kebatilan. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, di sini
di petang menjelang berbuka ini kita akan mengambil pelajaran dari satu hadis Rasulullah SAW yang memberikan satu gambaran bahwasanya akan ada satu masa di mana masa ini merupakan masa-masa ujian yang berat bagi umat Islam di akhir zaman. Apakah ini menggambarkan zaman kita hari ini, atau zaman orang yang sebelum kita, atau zaman orang yang setelah kita nanti? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi hadis ini semoga bisa kita bisa mengambil inspirasi dan gambaran darinya untuk menjalani hari-hari kita yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Innaha sayati 'alan nas sanawat khadda'at yasdiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'minu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaybidah qila wa ma ruwaybidah qala as-safih yatakallamu fi amril amah." Sungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Para pendusta dipercaya, sedangkan yang jujur dianggap pendusta. Pengkhianat diberikan amanah, sedangkan orang-orang yang amanah sebaliknya malah dituduh berkhianat. Dan pada saat itu para ruwaybidah mulai angkat bicara. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah ruwaybidah itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang dungu, berbicara tentang urusan orang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya kita sudah hampir mendekati ambang batas zaman itu, di mana sekarang serba terbalik. Sampai judul film pun dunia terbalik, ya. Ini ya. Sampai judul film pun dunia terbalik, ya. Kenapa? Karena memang sudah terbalik. Orang yang jujur dianggap pembohong. Seorang pembohong, pendusta terhebat disanjung-sanjung orang yang paling jujur. Orang yang layak diberikan amanah malah ditinggalkan, dihinakan, dikatakan tidak becus, pecundang, tidak layak dan sebagainya. Sementara para pengkhianat yang tak layak diberikan sedikit amanah pun malah diberikan amanah-amanah yang besar. Ma'asyiral muslimin, ini adalah gambaran nyata di hadapan kita segala aspek kehidupan, baik dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Maka terkhusus bagi kita semua dan umumnya bagi santriku sekalian, kalian adalah pemuda-pemudi akhir zaman, ya. Tentunya kalian akan melewati zaman yang jauh lebih besar cobaannya daripada zaman yang kita jalani hari ini, di mana mungkin keterbalikan dunia itu jauh berkali-kali lipatnya. Maka kalian akan mendapati hal yang mungkin lebih tidak masuk akal ketimbang yang terjadi hari ini. Maka ada hal yang ingin saya sampaikan sebagai hal yang bisa membentengi diri kita, ya, untuk bisa istiqamah. Yang pertama, istiqamah. Sungguh inilah yang saya maksud dalam judul tema kita, katakanlah kebenaran walau pahit. Itu tidak akan bisa terjadi. Kata qulil haqqu walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun pahit, itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang memiliki keistiqomahan. Dan keistiqomahan itu adalah karomah dari Allah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang tertentu yang Ia cintai. Karena sungguh afdalul karamah luzumul istiqomah. Seutama-utamanya karomah adalah tetapnya kita atau keistiqomahan kita. Karena sungguh Allah gambarkan kemuliaan orang-orang yang istiqomah itu dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Ini indah sekali ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ya, sesungguhnya ya, qalu Rabb kita berkata, thumma istaqamu rabbuna Allah innal ladzina qalu ya. Sesungguhnya Allah orang ya. Ini maaf ya redaksinya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan ya, Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, yang mengatakan Rabb kami hanyalah Allah. Kemudian dia beristiqomah, mereka beristiqomah. Kecuali ya, tatanazzal, ya Allah akan turunkan ya bertahap ya kemuliaan-kemuliaan yang besar. Yang pertama, bantuan dari para malaikat. Ya. Jadi walaupun mengatakan kebenaran itu pahit, yakinlah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Walaupun mustahil, walaupun tak mungkin menurut pandangan manusia, ketahuilah istiqomah itu saja merupakan karomah. Tentunya Allah akan memberikan anugerah yang jauh lebih besar ketika kita berada di dalam keistiqomahan itu. Tidak hanya itu, Allah berikan kita satu kalimat yang menyejukkan. Ala takhafu, janganlah takut wahai hamba-hambaku. Ini jaminan Allah, bagaikan Allah merangkul kita, bagaikan Allah membentengi kita dan mengatakan janganlah takut. Masya Allah. Ini merupakan satu hal yang hanya bisa dirasakan bagi mereka-mereka yang hidup imannya. Ketika dia diuji akan sebuah kebenaran yang ia harus pilih, apakah dia tutupi atau dia katakan, apakah dia campakkan atau ia munculkan. Karena ketahuilah bahwasannya sebagaimanapun kita berupaya membunuh kebenaran, menyembelih kebenaran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Sehebat apapun dia yang berupaya untuk menghancurkan kebenaran, ketahuilah bahwasanya qul ja'al haqqu, Allah Subhanahu wa taala berkata, katakanlah kepada mereka itu, qul ja'al haqqu, kebenaran itu pasti akan tetap menang, akan tetap datang dan menang. Wa zahaqal batil, dan dia akan menghancurkan kebatilan. Dan itu merupakan satu ketetapan yang pasti yang datang dari janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah yang paling indah, di mana muara dari semua kesabaran dan keistiqomahan itu adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah gambaran bagi kita ya, agar kita bisa selamat di zaman yang penuh dengan tipu daya ini. Ya, kemudian ada dua hal terakhir ya yang bisa menemani keistiqomahan kita, tentunya menguatkannya. Ya, dan ini hanya singkat saja. Yang pertama adalah istikhar. Selalulah minta petunjuk kepada Allah. Kita ingin istiqomah, jangan pernah memutuskan apapun dalam urusan hidup kita ini kecuali kita tanya kepada Allah, sehingga kita bisa memutuskannya dengan benar, bisa memutuskannya dengan hak, dan kita jauh daripada kebatilan. Dan yang kedua adalah yang bisa menemani keistiqomahan kita adalah memperbanyak istighfar. Karena sungguh dengan senantiasanya kita beristighfar kepada Allah, merenungi dosa-dosa kita, merenungi khilaf dan alfa kita, kita akan terjauh daripada kesombongan, riya, sum'ah,
dan hal lainnya yang akan melemahkan kualitas keimanan kita dan membuat jalan kita yang tadinya telah kokoh karena kesombongan kita ingin lebih tinggi dari yang lainnya, membuat kita terjungkal dan jatuh, bahkan bisa hilang daripada jalan keistiqomahan itu. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan petang menjelang maghrib ini. Moga pesan daripada judul dari tema kita, yaitu katakanlah kebenaran walaupun pahit, bisa menjadi satu prinsip bagi hidup kita. Karena sungguh hari ini kita ketahui dunia itu pasti akan kita tinggali. Tentunya juga akan ditinggalkannya kita, karena kita adalah manusia biasa. Yang kekal dan abadi hanyalah akhirat. Maka jangan pernah prioritaskan dunia kita melebihi akhirat kita. Tetapi jadikanlah akhirat prioritas dalam hidup kita. Adapun dunia akan mengikutinya. Karena sungguh para pecinta dunia tidak akan tahu caranya bagaimana memegang kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran. Para pencinta harta, uang, jabatan, mereka tidak akan tahu bagaimana caranya melindungi kebenaran. Yang mereka tahu hanyalah merusak kebenaran, ya, menghancurkan kebenaran. Walaupun mereka sudah tahu sehebat apapun mereka tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benar, itu semua mutlak datangnya dari Allah. Dan apabila ada yang hilaf dan salah dari kata-kata saya, itu adalah dari godaan syaitan dan tentunya dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Fa inna shawabu minallah fattaqullaha mastata'tum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.